Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya. Bukan lagi case nasional, tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur. Di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang. Maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berprasangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh, punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali, pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana.
Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih. Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih. Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan paslon haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati paslon haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan
tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali.
Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali. Penguasanya juga wali. Pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah
Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi, Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji, asbab dia direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon bersangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Son Haji. Tapi Bapak Son Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang.
senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah. Padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji, agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah, supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Si ora sampe tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindaan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke
pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali.
yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali, pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu, tapi tidak viral. Gini, boten. Saya ora sanggup tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya.
Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindaan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis.
Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali. Yang tidak ingin dipuji, dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera.
Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sambut tepuk tangan ini mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia menarik nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta.
Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Son Haji. Tapi Bapak Son Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah.
supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sambut tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindaan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang
fenomena ini sudah kita tengok ya. Bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur. Di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan paslon haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati paslon haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun.
Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu, pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji. Walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji. Namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah. Padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gino boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun.
Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional, tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang. Maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berbuat sangka. Ternyata
Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat
tentu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Kino boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab. Wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah.
Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi.
Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sampai tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindaan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab. Wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji.
Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab bina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh, punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali.
Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji, agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah, supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gino boten. Saya ora sanggup tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya.
Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya. Bukan lagi case nasional, tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur. Di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah, seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi, Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji, asbab dia direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali
yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sanggup tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen.
Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan paslon haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati paslon haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi.
Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir
Kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji, asbab dia direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini.
Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh sun haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat.
Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Si ora sampe tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan
para pencinta muhibbin Gus Miftah, bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh, ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji,
Namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah. Padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji, agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah, supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya gampang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu, tapi tidak viral. Gini, boten. Saya ora sambut tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesinden senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya.
Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya, dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang. Maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit.
Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali, pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gino boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya.
Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah.
Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu.
Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sanggup tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindaan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun Pak Sun Haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan Pak Sun Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Sun Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya.
kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Son Haji. Tapi Bapak Son Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji.
minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gino boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan.
Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merasakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah, seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi, Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh, ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji, asbab dia direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon bersangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji
yang pura-pura seneng ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah seneng, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu, pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura seneng supaya kita semua juga seneng. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Si ora sambut tepuk tangani makodoro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen.
Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab. Wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia menarik nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab dia direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi.
Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut, kecuali kalau jenengan hadir
Kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sampe tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini.
Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh sun haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali. Yang tidak ingin dipuji, dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat.
Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini mboten. Saya ora sanggup tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan
para pencinta muhibbin Gus Miftah, bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia menarik nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji.
Namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura seneng supaya kita semua juga seneng. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah. Padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sambut tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya.
Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya. Bukan lagi case nasional, tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur. Di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan paslon haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati paslon haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit.
Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali, pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya.
Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab tidak direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah.
Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji. Walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji. Namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah. Padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu.
Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Si ora sampe tepuk tangani makodoro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun Pak Sun Haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan Pak Sun Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Sun Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya.
kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Son Haji, supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Son Hajinya wali.
Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali. Penguasanya juga wali. Pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Si ora sampe tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab. Wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah
Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi, Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Son Haji. Tapi
Bapak Sun Haji pura-pura seneng supaya kita semua juga seneng. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah. Padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji, agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah, supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu, tapi tidak viral. Gini, boten. Saya ora sampai tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas.
Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya. Bukan lagi case nasional, tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur. Di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah, seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi, Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang. Maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali.
yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gino boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid
Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah
yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berprasangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair.
Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sampai tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindaan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan paslon haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati paslon haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi
banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Son Haji. Tapi Bapak Son Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian.
supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gino boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri
Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, dan para pencinta Muhyiddin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji.
Apalagi Bapak Sun Haji. Walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji. Namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah. Padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji, agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Si ora sampe tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya.
Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia menarik nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab dia direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh.
punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali, pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu, tapi tidak viral. Gini, boten. Saya ora sampai tepuk tangani mah koyo doro.
Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak.
Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah.
Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Sik ora sampe tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga.
Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Farul Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Son Haji. Tapi Bapak Son Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali, pura-pura berbuat
goblok, memaki-maki, menghujat padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sampai tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindaan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan.
Namun kita hati-hati ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga, karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur. Di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah, seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi, Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan paslon haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati paslon haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji, asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka.
orang supaya orang itu tidak merasa berutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sanggup tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen.
Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia menarik nafas mungkin dia berdoa, ya Allah aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab dia direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi.
Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berprasangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir
Kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Si ora sampe tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini.
Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat.
Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu, tapi tidak viral. Gini, boten. Saya ora sampai tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesinden senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan
para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh, ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji,
Namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura seneng supaya kita semua juga seneng. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah. Padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji, agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah, supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini mboten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya.
Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang. Maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit.
Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali, pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sampe tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya.
Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindaan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan paslon haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati paslon haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah.
Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu.
Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab. Wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya.
kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Son Haji. Tapi Bapak Son Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada
kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Si ora sampe tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindaan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan
kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merasakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah, seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi, Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh, ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji, asbab dia direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf
kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu, pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali, pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu, tapi tidak viral. Gini, boten. Saya ora sampai tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen.
Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi.
Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali. Yang tidak ingin dipuji, dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir
Kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini mboten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini.
Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat.
Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sambut tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindaan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan
para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan paslon haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati paslon haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji,
Namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura seneng supaya kita semua juga seneng. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah. Padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gino boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya.
Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional, tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab bina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon bersangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit.
Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Si ora sampe tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya.
Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah.
Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu.
Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sampai tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesinden senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang
Tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Bina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh, punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali, pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa
yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gino boten. Saya ora sambut tepuk tangan ini mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murka dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan
kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merasakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya, dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pasangan haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi, Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pasangan haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pasangan haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji, asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun.
Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu, pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji. Walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji. Namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah. Padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali.
Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang. Maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata
Gus Miftah itu seorang wali melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh, punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali, pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat
saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pasangan haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pasangan haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pasangan haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab dia direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah.
Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji. Walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji. Namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi.
Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Si ora sampe tepuk tangani mah doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab. Wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun Pak Sun Haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan Pak Sun Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Sun Haji.
Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Son Haji. Tapi Bapak Son Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali.
Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji, agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah, supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sampai tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya.
Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya. Bukan lagi case nasional, tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur. Di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah, seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi, Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji, asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali. Yang tidak ingin dipuji, dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali
yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gino boten. Saya ora sambut tepuk tangan ini mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen.
Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab. Wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi.
Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir
Kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sambut tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan paslon haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati paslon haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini.
Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat.
Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan
para pencinta muhibbin Gus Miftah, bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji, asbab dia direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon bersangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji.
Namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura seneng supaya kita semua juga seneng. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah. Padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji, agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Si ora sampe tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya.
Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit.
Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali, pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sampai tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya.
Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah.
Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu.
Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini mboten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya.
kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Son Haji. Tapi Bapak Son Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada
kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sambut tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan
kebaikan sekecil apapun itu karena Allah merasakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan paslon haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati paslon haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustaz Fahru Razi mau berangkatkan umroh, ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustaz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa.
Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gino boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen.
Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya, dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab bina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi.
Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berprasangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir
Kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Si ora sampe tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia menarik nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini.
Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat.
Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sampai tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan
para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh, ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Son Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Son Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Son Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Son Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji.
Namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura seneng supaya kita semua juga seneng. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah. Padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji, agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah, supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih, paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih, niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu, saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini mboten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya.
Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia menarik nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang. Maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab bina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Son Haji. Bapak Son Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit.
Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali, pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu. Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Nggih napa mboten? Saya ora sambut tepuk tangani makoy doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya.
Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindaan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan paslon haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati paslon haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab ini direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah.
Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Sun Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Habib Zaidan yang ikut terseret kasus dugaan penghinaan Gus Miftah terhadap penjual es Sun Haji yang berujung viral membuat klarifikasi. Habib Zaidan sendiri berada di samping Gus Miftah dan terlihat tertawa kalau ucapan tak patut disampaikan Gus Miftah pada Sun Haji. Dalam video klarifikasi saat ia ceramah, Habib Zaidan menuturkan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Habib Zaidan pun mengatakan bahwa ia mengenal Gus Miftah dan memang menjadi gaya dakwah dari mantan utusan khusus presiden itu.
Habib Zaidan menyebut dirinya tidak bermaksud menertawakan Sun Haji yang kala itu menjadi sorotan kamera. Ia mengaku tertawa karena suasana di acara tersebut memang berlangsung cair. Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digarisbawahi. Kalimat goblok itu kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sambut tepuk tangani mah koyo doro. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid. Ustadz Dery Sulaiman ikut berkomentar soal viralnya pendakwah Gus Miftah menghina seorang penjual es teh hingga pesindan senior. Terbaru ia pun menanggapi salah satu komentar netizen yang menyamakan Gus Miftah dengan wali Tuhan. Jawaban sarkas yang ia berikan kemudian dipuji netizen. Dalam postingan di akun Instagramnya Jumat 6 Desember 2024, Ustadz Dery setuju bahwa Gus Miftah adalah seorang wali. Namun wali yang ia maksud adalah bagi anak-anak Gus Miftah sendiri. Sementara untuk klaim bahwa Gus Miftah adalah wali Tuhan, Ustadz Dery menegaskan tidak ada satupun orang yang tahu kebenarannya. Oleh karena itu, Ustadz Dery mengimbau agar publik dan masyarakat tidak memandang remeh pada siapapun. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan pason haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati pason haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya.
kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon. Ucapan Gus Miftah yang menghina penjual es teh mengundang kemarahan dari banyak pihak. Namun sikap berbeda ditujukan oleh budayawan Sujiwo Tejo yang justru meminta maaf kepada Miftah. Lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember, Sujiwo tampak menangis. Ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Dikatakan seorang wali karena memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh Son Haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berutang budi. Video yang dibuat budayawan tersebut diduga adalah satir atau gaya bahasa untuk menyindir seseorang. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali